yang saya hormati, pada subuh ini kita hendak mengenal sosok seorang sahabat Rasulullah yang selalu disebut namanya Abdurrahman bin Auf. Siapakah gerangan dia itu? Setelah kita mengenalnya pun, kalau kita mau mengikuti jejak-jejaknya, mengikuti perangainya, insya Allah dapat petunjuk, karena dia adalah salah satu di antara sahabat Nabi yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Sedangkan kita jauh panggang dari api. Belum ada yang menjanjikan masuk surga. Tapi Abdurrahman bin Auf, dia sudah dijanjikan oleh Rasulullah. Di antara yang 10 nama itu termasuk namanya adalah Abu Bakar As-Siddiq fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Ubaidillah fil jannah. 10 orang ini sudah dijanjikan Rasulullah tempatnya adalah surga. Abdurrahman bin Auf ini termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang duluan masuk Islam sewaktu masih di Mekah atas dakwah Abu Bakar Siddiq, maka Abdurrahman bin Auf masuk Islam. Sebelum masuk Islam namanya Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, Nabi Muhammad merubah namanya Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau dari nama jelas tak boleh kalau ada orang membuat nama Abdul Ka'bah, tidak boleh. Setelah masuk Islam di Mekah, penuh juga penyiksaan. Jangankan para sahabat waktu itu, Nabi Muhammad saja dilempari, sedang sholat dijatuhkan dari atas kotoran unta, toh apalagi para sahabat. Pada ibu yang saya hormati, di Mekah Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang berdagang. Maka pada saat Nabi pindah hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf pun ikut pindah ke Madinah. Artinya apapun yang ada di Mekah, baik rumah ditinggalkan, harta benda ditinggalkan, karena pergi itu saja sembunyi-sembunyi, takut dicegat di jalan. Lain halnya dengan Umar bin Khattab, sengaja diumumkannya kalau dia mau pindah ke Madinah. Kalau ada orang-orang Quraisy mau menahannya di jalan, silahkan. Mana yang nantinya ingin jadi janda
anaknya ingin jadi yatim, silakan tunggu aku di jalan, kata Umar bin Khattab. Akan kupenggal lehernya siapa yang mencegat aku. Tuh Umar bin Khattab. Tapi yang lainnya tidak, sembunyi-sembunyi. Jangankan hendak membawa harta benda, meloloskan badan saja untuk berangkat susah. Maka Abdurrahman bin Auf, apa yang dibawanya hanya ada bekal duit saja sedikit. Setelah pindah ke Madinah, sampai di Madinah termasuklah dia orang yang fakir, orang yang miskin. Karena yang dibawanya hanya sekedar untuk bertahan beberapa bulan saja di sana. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan Abdurrahman di Madinah dengan Sa'ad bin Rabi. Jadi Nabi itu kalau orang pindah dari Makkah ke Madinah, dari Makkah Muhajirin yang menunggunya Ansar, maka Nabi itu mencarikan persaudaraan di sana supaya dapat tumpangan di sana. Kalau pindah tadi sudah ada rumah di sana, mudah. Ini tidak ada rumah, tapi demi agama mereka pindah, tinggalkan kota Makkah. Ngacam kita nih, kalau ada ujian disuruh kita pindah dari Temilahan. Yang tempat dituju itu tidak ada rumah. Gimana kira-kira sengsaranya? Apalagi harta benda, rumah saja tidak ada. Tentu dicarikan saudara angkat siapa kira-kira. Jadi Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan Rasulullah dengan Sa'ad bin Rabi namanya. Jadi disitulah tinggal sementara. Kata Sa'ad bin Rabi, aku ikhlas engkau jadi saudara. Hartaku yang ada ini akan kubagi dua, separuh untuk engkau dan separuh untukku. Kira-kira kepada kita bisa tidak begitu? Itu saja yang kita bayangkan. Misalnya ada duitnya 100 juta, 50 juta untuk engkau, kau bisa tinggal di Madinah. Bahkan ada yang hendak menjodohkan anaknya dengan saudara angkatnya ini. Tapi yang namanya Abdurrahman bin Auf tidak ingin menyusahkan saudara angkatnya tadi Sa'ad bin Rabi. Dia katakan, aku masih ada duitku sedikit, coba kau tunjukkan kepadaku jalan ke pasar. Di mana pasar? Aku hendak mengembalikan pekerjaanku seperti di Mekah. Aku akan membeli barang-barang, kemudian aku hendak berdagang. Lalu diajaklah ke pasar oleh Sa'ad bin Rabi. Sampai di pasar, ada tempat yang agak bagus, diambillah. Masih bisa membeli barang sedikit demi sedikit. Macam di Temilahan itu di pasar. Saya lihat sering orang itu berdagang. Pertama dagangannya cuman nyiru saja. Ada bawang di situ sedikit, ada cabai di situ sedikit. Lama-lama meluas tuh. Kadang-kadang jalan juga payah lewat. Tambah lagi talam, tambah lagi ini, mulai cabai, mulai ini. Sudahlah sayuran. Lama-lama punya kios, lama-lama lagi punya ruko, dagang. Dan tetapi dalam pedagangnya Abdurrahman bin Auf tadi tidak lupa dia sampai waktu untuk belajar ilmu,
di Masjid Nabawi bersama dengan Rasulullah belajar ilmu. Tidak lupa ibadah, tidak melulu di pasar. Disempat-sempatkan waktu tadi. Itulah dia. Karena memang sudah qadarullah, memang sudah takdir Allah, dengan tidak begitu lama betul berdagang, menjadilah dia orang yang maju dalam dagangannya. Sampai terpikir olehnya, kalau begini kemajuanku, aku akan punya perak dan emas yang banyak ini, kata dia. Terpikir olehnya. Ternyata benar. Di antara para sahabat Rasulullah katanya yang paling kaya itu adalah Abdurrahman bin Auf. Betul-betul kaya, luar biasa. Di Madinah. Tapi apakah dia lupa untuk menginfakkan hartanya? Tidak. Karena orang yang takwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang takwa itu orang yang mau menginfakkan hartanya dalam keadaan sarra itu lapang, waddarra sempit. Artinya dalam lapang tuh ya dalam keadaan dia banyak duit, dalam keadaan dia sugih dia berinfak, dalam keadaan dia sempit pun dia berinfak. Itu tandalah orang takwa itu. Maka bagi Abdurrahman bin Auf, dia tahu betul ayat tentang itu, maka dia banyak menginfakkan harta-hartanya. Apalagi kalau sudah musim perang, dia banyak membiayai perang. Itu dia Abdurrahman bin Auf. Tetapi satu saat Nabi menyampaikan, yudkhilul fuqara'ul mu'min al-jannah qabla al-aghniyah bin nisfi yawmin. Yudkhilul fuqara'ul mu'min al-jannah qabla al-aghniyah bin nisfi yawmin. Orang miskin yang beriman masuk surga terlebih awal daripada orang yang kaya binisbi yaumin, setengah hari. Di sini membuat dia risau bahwa orang miskin yang beriman lebih duluan masuk surga ketimbang orang kaya setengah hari, yakni 500 tahun. Setengah hari itu 500 tahun. Yang membuat pikiran pula oleh Abdurrahman bin Auf. Dia kepingin betul masuk surga cepat. Akhirnya ingin pula dia berbalik hidup miskin. Tetapi ketika dia mau miskin, dia gagal jadi orang miskin. Orang yang banyak tuh gagal jadi orang kaya, dia gagal jadi orang miskin. Bagaimana caranya? Saat itu dia kan penampung kurma di Madinah itu. Saat itu tahun itu hasil kurma orang para petani tidak begitu bagus hasilnya. Banyak yang rusak, banyak yang busuk. Maka para petani waktu itu merasa, aduh, tahun ini bakal susah nih, hasil kurma tidak bagus. Tapi Abdurrahman bin Auf ingin menyenangkan sahabat-sahabat
orang-orang para petani itu, aku tetap membeli kurma kalian seperti harga kurma yang bagus. Para petani terbantu, Abdurrahman pun, aku bakal jadi orang miskin, bangkrut nih. Kan begitu. Karena aku beli harganya tetap harga biasa, tentu nanti aku jual harganya murah atau tak laku sama sekali. Dikumpulkan di gudang. Jadi oleh karenanya sahabat yang petani ini senanglah, walaupun kurma kita dibeli dalam keadaan busuk, harganya tetap, kalau misalnya 100.000 sekilo, tetap 100.000 sekilo. Nanti aku jual, mungkin turun harga, jadi hartaku berkurang, akhirnya aku jadi miskin. Ada enggak kira-kira pedagang macam itu di Tembilahan? Sulit mencarinya kan? Tidak ada. Tapi karena niatnya tadi bagus, kan niat itu bagus, tetap hendak membantu petani, kan bagus tuh niat tadi. Artinya sambil berinfak, maka berlaku janji Allah. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dalam Al-Baqarah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu sambil berinfak tadi itu sebenarnya kepada para petani tadi. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebiji ditanam, tumbuh 7 tangkai, setiap 1 tangkai menjadi 100 biji. Maka semakin kaya dia, bukan semakin miskin. Bagaimana caranya? Waktu itu di negeri Sam, entah negeri Yaman ya, ada seorang raja, kalau nggak salah sih dari negeri Yaman. Di negeri Yaman itu terjadi wabah penyakit. Yang satu-satu obat penyakit itu adalah kurma busuk. Kurma yang sudah agak busuk. Jadi kata raja negeri Yaman itu, silahkan kalian cari kurma yang busuk untuk obat. Kapan perlu harganya dilipat gandakan harganya. Biasa kurma yang bagus misalnya 100.000, karena ini perlu walaupun kurma busuk diangkat harganya biarpun 5 kali lipat. Maka di antara mereka ada yang berangkat ke Madinah, ketemu di sana dengan saudagar Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, raja kami kata anak buahnya raja negeri Yaman, kami mencari kurma yang busuk. Kata Abdurrahman bin Auf, banyak tuh di gudang. Harganya dilipat gandakan. Kalau tadi 100 bisa jadi 300-400 sekilo. Makanya Abdurrahman bin Auf bertambah kaya, bukan bertambah melorot. Kenapa? Karena niat pertamanya bagus, membantu petani. Jadi Allah lipat gandakan. Jadilah dia orang kaya. Ini namanya orang yang mau miskin gagal. Tetap dia jadi orang yang kaya. Ia mau tak mau. Memang Nabi pernah menyampaikan sabdanya dari Siti Aisyah, bahwa di antara sahabatku yang paling lambat masuk surga itu Abdurrahman bin Auf. Lambat masuk surganya. Kenapa? Memperhitungkan harta yang banyak itu. Dari cerita ini, Bapak Ibu mau jadi orang kaya atau mau jadi orang miskin? Lambat masuk surganya.
Mikir kan? Mikir panjang. Cuman apa Ustadz ya? Mau jadi orang kaya atau orang miskin? Abdurrahman dia ingin jadi orang miskin karena cepat masuk surga, itu yang dikepinginkannya. Tapi kira-kira kalaupun orang kaya tadi lambat masuk surga, asal pemeriksaannya lolos kan tak masalah. Yang penting pemeriksaannya lolos. Tapi betul-betul lama pemeriksaannya. Ada kisah yang selalu diceritakan para ulama. Kisah tukang kayu yang hanya punya alat berharga kapak. Satu saat seorang orang kaya konglomerat sedang waktu sakit berwasiat, siapa kira-kira ya yang mau menemani aku nanti dalam kuburan selama 40 hari akan mewarisi separuh hartaku. Katakanlah hartanya 1 miliar. Maka siapa yang sanggup menemani dia dalam kuburan selama 40 hari akan dapat setengah hartanya, berarti 500 juta. Setelah meninggal dikumpulkan adik-beradik, siapa yang mau menjaga nih? Abang kita nih kata yang adik dah gila, mana pula kita mau menemani mayat dalam kubur. Ditanya pula yang tua, takkan mau. Lalu disembarakanlah siapa yang mau menunggunya. Kedengaranlah oleh orang miskin yang kerjanya setiap hari ngambil kayu hutan buat kapak. Berunding orang miskin tadi kepada istrinya, bagaimana kalau pekerjaan itu aku yang mengambilnya? Kata istrinya, bagus. Kata istrinya, selama ini engkau pergi ke hutan, di hutan ketemu ular, ketemu harimau, ketemu hantu hutan, maka baguslah engkau ambil. Apalah, tidak juga lama, 40 hari kau dapat harta setengah M. Maka ketika dimasukkan orang kaya tadi ke dalam kuburnya, dibikin kuburan sebagus-bagus kuburan. Tidak ada tempat di bawah itu untuk yang menjaga, dibuatkan. Kalau kuburan yang terbagus katanya sekarang di dunia ini adalah di India kan, apa namanya, Taj Mahal, yang dibuat dari menghabiskan harta negara buatnya. Jadi orang kaya ini dibuatkan. Jadi ada penunggu di bawah itu, dibuatkan tempatnya. Jadi tukang kayu tadi mau mengambil pekerjaan itu. Maka setelah dikuburkan orang yang kaya tadi, dia pun masuk menunggu. 7 langkah orang pulang, berbunyilah krak kruk krak kruk krak kruk di dalam tanah. Rupanya malaikat Munkar dan Nakir datang. Kan 7 langkah saja orang pulang, itu malaikat Munkar dan Nakir datang. Jadi kalau supaya Munkar dan Nakir tidak datang, jangan pulang-pulang di atas. Tah iya tah benar, ada yang menyampaikan ceramah, katanya kiai, seseorang kiai di Jawa itu belum ditanya malaikat, kenapa kuburannya tidak pernah sunyi.
Ada aja orang di situ. Jadi malaikat tak datang-datang. Jadi ditunggu di situ. Kata si tukang kayu, rasain ini. Ini jelas nih malaikat Munkar dan Nakir datang akan menanyai engkau. Anehnya, bukanlah Munkar Nakir itu menanya yang si mati itu, orang kaya, malah menuju kepada dia, kepada tukang kayu. Kok kenapa aku ini tanya? Aku kan belum mati. Kata malaikat maut, kau masih hidup. Kenapa di sini? Ini aku ingin jadi orang kaya. Aku di sini menunggu iso mati. Kata malaikat, berapa upahnya? Separuh harta yang mati. Kira-kira 500 miliar. Saat ini kau punya harta apa? Kata malaikat. Yang berharga. Rupanya kapaknya itu dibawanya ke dalam kuburan itu. Jaga-jaga rupanya. Nih malaikat. Harta kekayaanku. Sebatang kapak inilah. Oh, cuma malaikat. Kata malaikat, dari mana kau dapat kapak nih? Aku dapat daripada hasilku bekerja, ku belikan. Sudah, pertanyaan selesai. Besok datang lagi malaikat, nanya lagi persoalan kapak tadi. Kau beli di mana kapak? Di sana. Gagang kayunya itu di mana kau dapat? Kata malaikat. Gagangnya itu kapak. Ya cari-cari di hutan. Pergi malaikat lagi. Besok datang lagi. Engkau gunakan kapak itu untuk apa? Aku nebang kayu. Kayu siapa? Kata malaikat. Kayu milik Allah di hutan. Lalu kau apa kan? Saya jual. Waktu engkau mengerat kayu itu sama enggak panjangnya? Kata malaikat. Ya enggak, dikira-kira aja malaikat. Kalau gitu engkau sudah mulai curang. Enggak sama panjangnya. Payahnya pertanyaan itu. Ini berarti menimbang kayu itu. Pergi lagi malaikat. Esok datang lagi. Masih persoalan kapan? Sampai hari yang 39 masih belum selesai pertanyaan kapak itu. Hari yang ke-40, apa kata tukang kayu, aku tak tergiur lagi dengan kekayaan ini. Maka hari yang ke-9, 4 hari yang ke-40, orang ramai menunggu di atas. Dan dia pun lari ke atas. Bininya senang betul, dapat hadiah itu. Kata tukang kayu, tak tergiur lagi aku jadi orang kaya. Persoalan kapak ini aja 40 hari tanya belum selesai. Apalagi kalau saya punya harta 500 miliar. Banyak betul pertanyaan dari malaikat nanti. Tak tergiur lagi. Jadi oleh karenanya, maukah kita jadi orang kaya? Mau kan Pak? Tetap mau jadi orang kaya. Asal ketika ditanya hal ini, kemana? Ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Kemana harta ini? Dari mana kau dapat? Dan kemana kau belanjakan? Asal lolos kita menjawab, aku dapatkan harta ini dari usaha yang halal. Kemudian hasilnya kusumbangkan untuk ini. Tuh bangun satu lokal sekolah. Tuh aku bangunkan sana tempat anak-anak mengaji. Memang lambat masuk surganya, dipertanyakan. Tapi setelah dia lolos semuanya itu, orang-orang yang duluan masuk surga tadi
iri melihatnya. Kenapa? Karena tempatnya jauh lebih bagus. Kenapa? Karena hartanya banyak disumbangkan untuk kebaikan-kebaikan. Jadi kalau misalnya yang pertama masuknya surganya surga yang rendahan, maka orang kaya tadi yang merinfakkan segera hartanya masuklah ke surga yang bagus. Dia kan ada Darul Qaror, Darul Jalal, Darul Salam, Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus, Jannatul Adnan. Tentu ada yang surga yang terbagusnya, disitulah dia tempatnya. Tidak susah kita memikirkan kalau kita berangkat ke tempat yang jauh saja. Ada orang yang bawa koper itu isinya makanan banyak di dalam tuh, pakaian banyak. Cuman di pelabuhan lama prosesnya. Kenapa? Karena mencari tukang angkutnya lagi, kemudian diperiksa lagi. Walaupun yang tadi tidak bawa bawaan banyak, memang cepat dia naik pelabuhan, langsung dia pergi sampailah ke hotel. Sementara kita belum nyampai-nyampai. Kenapa? Harta banyak. Tetapi ketika dia sampai di hotel, mana yang lebih enak, yang banyak bawaan tadi dengan yang kurang bawaan? Yang banyak bawaan tadi di dalamnya ada buah-buahan, ada makanan. Sementara yang duluan tadi memang capai duluan sampai. Tapi ya bakal tidak enak juga. Nah, itulah umpamanya. Jadi setelah dengar ceramah ini, ya cuman lambatnya di pemeriksaan. Asal pemeriksaan tadi selesai kan tidak jadi masalah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini kita tentang sedikit Abdurrahman bin Auf. Kenapa dia juga termasuk orang yang dijamin masuk surga? Rupanya Abdurrahman bin Auf ini selalu membacking Rasulullah dalam perang. Dalam perang Uhud itu dia langsung melindungi Rasulullah sampai badannya itu, kakinya berjalan tidak bagus lagi. Berjalannya tuh pincang. Kenapa? Entah kakinya kena panah, entah kakinya kena tombak waktu membela Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Jadi setelah saya baca-baca sejarah di antara 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga ini, yang kita tidak pernah bisa mengikuti mereka, mereka adalah orang yang membela Nabi di dalam medan perang. Walaupun tubuh mereka ada yang terluka, mereka ikhlas. Itu yang luar biasa. Pada ibu yang saya hormati, salah seorang di antara mereka yang mulia dan baik adalah sahabat mujahid yang bernama, lengkap namanya Abu Muhammad Abdurrahman bin Auf bin Abdul Waris bin Zahra. Itu namanya. Namanya pada masa jahiliyah Abdul Ka'bah. Jadi Rasulullah ubah menjadi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengalami berbagai gangguan dan penyiksaan di jalan Allah di waktu dia di Mekah. Dia berhijrah 2 kali, ada ke Habasyah, kemudian ke Madinah. Pada ibu yang saya hormati, tentang Abdurrahman bin Auf, ini memiliki kedudukan yang istimewa. Betapa tidak, sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta aminun fi ahlil ardi, aminun fi ahlis sama. Engkau, kata Rasulullah, adalah kepercayaan di kalangan warga bumi dan juga menjadi orang yang terpercaya di kalangan warga langit. Abdurrahman bin Auf pernah menggantikan Nabi SAW pada perang Tabuk. Kemudian Rasulullah datang. Ternyata beliau mendapati
Abdurrahman bin Auf mengimami sholat jamaah kaum muslimin. Beliau sholat berjamaah secara sempurna dan menyempurnakan rakaat sholat yang beliau tertinggal. Selanjutnya beliau bersabda, apa kata Rasulullah? Ma qubida nabiyyun hatta yusalli khalfa rajulin salih min ummatihi wa inna Abdurrahman bin Auf sayyidun min sadatil muslimin. Tidaklah seorang nabi diwafatkan sampai dia mengerjakan sholat di belakang seorang pria yang soleh dari kalangan umatnya. Dan sesungguhnya Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang pemuka dari sekian banyak pemuka muslimin. Dikata Nabi, tidak akan diwafatkan seorang nabi itu sehingga dia pernah sholat di belakang seorang pria yang soleh. Jadi Nabi pernah di belakang sholat, yaitu yang mengimami Abdurrahman bin Auf. Kemudian ketika Umar bin Khattab sholat subuh ditikam dan hampir tergeletak Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu' yang saat itu di belakangnya Abdurrahman bin Auf. Sempat Umar menarik tangannya supaya engkau maju ke depan menyelesaikan sholat itu, karena Umar bin Khattab tumbang. Jadi termasuk dia ini adalah orang yang sangat alim, Abdurrahman bin Auf tersebut. Pada ibu yang saya hormati, sejak hari itu para sahabat Nabi SAW mendahulukan Abdurrahman untuk menjadi imam pada salat jamaah. Jika tiada di antara mereka orang yang lebih layak mengimami mereka sesudah Rasulullah SAW seperti Abu Bakar dan Umar. Untuk suatu ketetapan, Allah tidak menghendaki Abdurrahman bin Auf berhenti hanya pada kedudukan imam dalam salat jamaah bersama muslimin pada waktu yang sulit. Dan saat itu adalah ketika Abu Lu'lu' yang majusi menikam Umar radhiyallahu an ketika dia sedang mengerjakan mengimami salat subuh berjamaah. Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Amr bin Maimun, ia berkata, wa tanawala Umar yada Abdurrahman bin Auf faqaddamahu fasalla bihim Abdurrahman salatan hafifatan. Umar bin Khattab radhiyallahu an sesaat sesudah penikamannya meraih tangan Abdurrahman bin Auf lalu menyuruhnya maju mengimami salat. Lalu Abdurrahman meneruskan salat subuh berjamaah itu dengan salat yang ringan. Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah SAW bersabda pada para istrinya, innal ladzi yahnu alaikunna ba'di lahuwas sadiqul barrus salih. Sesungguhnya orang yang berbelas kasih kepada kalian sesudah kematianku, kata Rasulullah, adalah seorang pria yang jujur, baik dan saleh. Jadi setelah Rasulullah wafat, nanti ada orang yang berkasih, suka mengasih. Kata Rasulullah setelah Rasulullah wafat, tatkala Rasulullah SAW berpindah ke Rafiqul A'la, maksudnya meninggal, wafat, Abdurrahman menjual sebidang tanah kepada Utsman dengan harga 4.000 dinar. Kemudian dia membagikan uang 4.000 dinar itu kepada ummahatul mukminin. Tentu kan setelah Nabi wafat, istri Nabi kan jadi janda yang saat itu tidak ada duit, tidak ada pemasukan. Maka saat itulah Abdurrahman bin Auf saking sayang kepada Rasulullah, melihat istri-istri yang sedang dalam keadaan kesulitan, dia pun menjual kebunnya 4.000 dinar
berarti 4.000 keping ya, 4.000 keping duit emas. Kemudian dia membagikan uang itu kepada istri-istri Nabi. Tatkala bagian Aisyah sampai kepada dia, tatkala bagian Aisyah sampai kepada dirinya, dia berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yahnu alaikunna ba'di illa sabirun, saqallahu bina'aupin min salsabil jannah. Tiada yang akan berbelas kasihan kepada kalian sepeninggalanku, kata Rasulullah, kecuali orang-orang yang bersabar. Itu yang dimaksud Rasul adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah memberi minum Ibnu Auf dari mata air salsabil di surga nanti. Jadi di surga itu ada nanti air sumur salsabil. Mudah-mudahan dia meminum air itu, kata Rasulullah. Abdurrahman bin Auf adalah teladan yang menakjubkan dalam infak, pelopor dalam kebaikan di berbagai bidang. Dia tak pernah menyimpan tenaganya dalam berjihad dengan hartanya dan dirinya. Dia memiliki harta yang berlimpah dengan tangannya, tidak dengan hatinya. Jadi kalau punya harta berlimpah, jangan disimpan dalam hati, di tangan saja. Karena Abdurrahman itu begitu. Sebab kalau harta itu tersimpan dalam hati, payah dibuatnya. Payah. Contoh, kalau kita pergi sholat ini, pakai Honda yang bagus, misal baru beli misalnya. PCX misalnya, harga 30-an juta. Tapi harta itu letaknya di hati, itu payah benar tuh. Waktu sholat, Allahu Akbar. Itu hatinya ngingat tuh, jangan-jangan Hondaku diambil orang di luar. Kacau. Itu kalau harta itu letaknya di hati. Tapi kalau harta letaknya di tangan, tidak masalah, mau pergi-pergilah dia. Jadi Abdurrahman bin Auf itu hartanya di tangan, letaknya tidak di hati. Begitu juga dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu hartanya bukan di hati, letaknya di tangan saja. Suatu saat Imam Syafi'i pernah pulang, katanya pulang dari masjid melaksanakan sholat Idul Fitri. Ketika di jalan, di perempatan jalan ditunggu orang. Sengaja orang untuk memberikan infak kepadanya, memberikan sedekah kepadanya. Dan banyak duit itu dimasukkan orang itu dalam tempat, katakanlah macam karung. Ini wahai Syekh, aku hendak bersedekah kau. Dibawanya lah pulang. Tetapi belum sampai pulang lagi, adalah orang yang merengek-rengek. Seorang laki-laki yang merengek-rengek. Ada apa, kata Imam Syafi'i? Saya ini mau melahirkan, istri saya mau melahirkan. Dan biaya tidak ada. Inilah yang kusedihkan. Maka tidak ditengok lagi oleh Imam Syafi'i, ini bawa engkau. Bawa. Nah, kalau kita mungkin tengok dulu isinya tuh. Mana yang merah-merah ambil dulu, mana yang hijau-hijau 50, 100 ambil dulu, nanti ada tanya ini ambil engkau. Jadi orang itu hartanya tidak di dalam hati letaknya. Jadi aman. Jadi cuma di tangan saja. Karena dia titipan saja kan. Mudah-mudahan kita bisa begitu. Jadi waktu salat kita khusyuk betul. Tuh Honda saya itu 12 tahun dah lamanya. Ada yang nyuruh ganti Pak Ustaz. Takut juga kalau aku ganti yang baru, kalau aku salat dah khusyuk nanti di masjid, aku bilang. Karena dia di luar. Ada juga terpikir begitu. Jadi biarlah Honda lama aja. Badan ibu yang saya hormati, jadi di dalam hatinya bukan. Dia menjadikan kaum muslimin memiliki bagian yang sempurna pada hartanya. Dia jadikan kaum muslimin itu memiliki bagian yang sempurna daripada hartanya. Ya, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, itu memang tertanam dalam hatinya. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, di dalam harta mereka tuh ada harta orang lain. Jadi dia membagi-bagikan saja. Kalau kita mungkin beranggapan ini semua harta aku nih punya nih. Nah, itu yang membuat kita malas untuk menginfakkannya, malas untuk mensedekahkannya. Andai kata mereka menghendaki untuk mengambil harta itu seluruhnya, niscaya tangannya dalam mendermakan itu untuk mereka adalah lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Itu kalimatnya, lebih lagi daripada angin yang bertiup, hilang begitu saja. Demikianlah keadaan orang yang iman memenuhi seluruh relung hatinya dan cinta kepada Allah menguasai seluruh perasaannya.
terhimpun pada dirinya cabang-cabang iman dan bentuknya yang paling indah. Dia adalah seorang hamba Allah yang terdidik baik, tidak mencari dengan dunia dan akhiratnya kecuali keridhaan Allah yang maha berkah lagi maha tinggi. Abdurrahman bin Auf berkata, sebaik-baik harta adalah harta yang dapat kugunakan untuk menjaga kehormatanku dan yang kupinjamkan pada pemeliharaku. Siapa pemeliharaku? Allah. Lantas dia melipat gandakannya untukku. Seolah-olah dia mengisyaratkan dengan itu pada kalam Allah pada surah Al-Baqarah ayat 245, siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka dia akan melipat gandakan pinjaman itu untuknya dengan berlipat gandaan yang banyak. Allah itu menggenggam rezeki dan menghamparkannya kepadanya kalian dikembalikan. Al-Baqarah 245. Abdurrahman bin Auf dengan infaknya yang sangat banyak dan berturut-turut itu berkata, kami dulu diuji dengan terpaan mudarat, lantas kami bersabar, dan kemudian kami diuji kesenangan, tetapi kami tidak sabar. Diriwayatkan oleh suatu ketika Abdurrahman bin Auf duduk bersama beberapa orang sahabatnya, kemudian dihidangkan pada mereka makanan yang diantaranya berupa roti dan daging. Abdurrahman bin Auf menangis. Ditanya kepada dia, wahai Abdurrahman, apa yang menyebabkan kamu menangis? Abdurrahman berkata, Rasulullah SAW meninggal dunia, sedang beliau dan keluarga beliau itu tidak pernah kenyang dengan roti gandum. Dalam pandangan saya, kita tidak diakhirkan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang mereka dapatkan dahulu. Pada ibu yang saya hormati, jadi pada kesempatan ini segelintir tentang sosok sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf dapat kita teladani, karena Nabi mengatakan ashabi kan nujumi, sahabatku itu laksana bintang, babi ayyi muqtadaitum ihtadaitum, siapapun di antara mereka yang kamu ambil contoh tauladan, engkau akan mendapatkan petunjuk. Semoga ceramah pagi ini memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbiyal aliyyil a'la wahhab. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasma' wa min da'watin la yustajabu laha. Da'wah biha subhanakallahumma wa tahiyyatun biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu